itu lagunya beda. Tahu nggak sih, Iko tuh nggak tahu lagu-lagu gue loh. Kok gimana sih? Dia taunya lagu-lagu gambus soalnya. Oke. Dan kayak solidaritas teman, jadi deh nggak apa-apa deh. Ada istilah nggak apa-apa deh itu nggak ada. Nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana nggak apa-apa deh. Ya. Jadi nggak ada toleransi. Okay. It's okay, friend. Nggak ada tuh ya. It's okay, friend. Lanjut itu nggak ada ya. Howdy, Iko. Ya. Yuhu. Thank you loh mau ngobrol-ngobrol. Ini cerita-cerita dong dikit gimana udah menjadi aktor Hollywood, udah film-film, udah main sama Mark Wahlberg lah, dengan siapa tuh yang kemarin kok gue jadi lupa sih namanya. Itulah pokoknya terkenal lah. Henry Golding. Nah, terus udah gitu Netflix, terus syuting di Jepang, syuting di Kanada, syuting di mana-mana. Iya, kalau buat ditanya rasa tadi sih di luar ekspektasi ya, maksudnya nggak sampai kepikiran untuk bercita-cita pun kayaknya jauh lah. Emang Iko cita-citanya apa sih? Kalau cita-cita sih dulu waktu kecil kan suka main bola. Ada bola di bawah. Suka main bola. Jadi dulu anak klub namanya Bina Taruna, klubnya di daerah Romangun, Bea Cukai. Nah, di situ dari tahun 93 latihan bola dan sorenya itu latihan silat memang. I see. Jadi sore latihan silat, sorenya latihan bola, malamnya latihan silat gitu. Itu pun tanpa sepengetahuan orang tua dua-duanya. Jadi emang karena hobi aja, hobinya yang anak kampung gitu. Jadi sukanya nyeker main bola plastik. Dulu namanya kalau dibilang bola gabuk gitu, bola plastik yang nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Iya. Jalanan. Yang keras kan tuh bolanya. Bola plastik ya, jadi bolanya bola plastik yang bundar tuh. Ya mau bundar sih. Bola bundar ya. Nggak ada yang segitiga. Kalau segitiga bukan bola. Terus tadi akhirnya bisa sampai nembus pasar Hollywood dan bahkan bukan menembus pasar Hollywood, akhirnya bisa nembus menjadi salah satu aktor di sana gitu. And then waktu itu sih kebetulan sutradara. Udah ada kakak. Tante Luna. Tante Luna. Sutradara sama sutradara. Hai Tante. Hai cantik. Lagi apa? Iya, sebentar. Amin. Ada namanya Peter Berg, dia sutradara banyak, ya lumayan kondang gitu. Dan dia memang teman akrabnya Mark Wahlberg, Will Smith gitu kan. Cuman pas dia habis nonton The Raid, dan dia memang tahu dari manajemen. Kebetulan waktu itu memang pas promo film dia waktu berandal, The Raid 2, itu kita sama Gerard gitu kan datang ke Toronto, festival di sana dan banyak festival film apa gitu? Toronto Film Festival. Ya, Toronto International Festival Film. Dan manajemen 360 ngasih tahu nomornya Iko ke Pittsburgh. Gitu. Dari situ mulainya dia waktu itu telepon pagi-pagi jam 4 ya, jam 4 subuh. Bukan telepon lagi tapi langsung video call gitu. FaceTime. Pas dilihat, ini siapa nih orang gitu kan, nggak ada namanya, langsung aja telepon gitu. Pede banget gitu bule itu. Iya. Itu udah ngangkat lah. Angkat, Iko dia kenalin diri segala macam bla bla bla, dia langsung undang ke kantornya dia. Nah, kebetulan waktu itu memang nggak ada manajer gitu. Memang nggak ada agent, nggak ada manajer. Cuman manajemen dari gabung sama Gerard waktu itu di manajemen 360 di sana. Terus dia ngundang Peter Berg ke kantornya ke LA. Itu ya mau nggak mau ya udah coba deh, berani diri. Memang nggak ada yang nemenin. Nah dia itu nggak ngasih, dia bukan nggak ngasih sih,
ngasih aja, cuman khawatir sendiri, gimana emang sih, udah mau jalan sendiri, udahlah bismillah deh gitu. Ternyata tahun 2015 itu inget banget ya. Takutnya kan di sana malah dikerjain atau kayak gimana kan karena sendiri. Tapi dia memang sih jelas, maksudnya siapa dia, kita juga maksudnya kenapa percaya yang undang Peter berlangsung gitu kan. Diundang lah ke Amerika, ketemu Bang Ricky Sihaan, manajer yang sekarang gitu. Nah, diundang lah ke sana. Dia langsung jatuh cinta mau bikin film tentang Iko gitu. Nah, dia langsung bikin skrip cerita, dia yang nulis sendiri, dia kerjasama sama penulis namanya, lupa namanya tuh. Ya itulah ya. Tapi itulah. Dan kejadian dan akhirnya sekarang banyak banget project-project Iko di sana. Kalau misalkan Iko kan udah berapa kali ya syuting di sana gitu, and then syuting di Indonesia juga udah gitu. Enakan syuting di mana sih kok? Sana apa sini? Kalau dibilang enakan sih, apa ya? Dilihat dari sisi waktu, pasti otomatis timingnya, schedule segala macam, bisa lebih jelas. Apa yang membedakan gitu? Maksudnya kalau di sana tuh emang 8 jam gitu, selesai gitu? Ya, maksimal 12 jam. Maksimal banget tuh 13 jam. Itu pun dia koordinasi bukan sama aktornya aja, tapi semua kru. Soalnya bersangkutan sama semua kru. Dan mereka kan sana kan ada unionnya kan. Jadi mereka sama sekali nggak mau sembarangan sama kinerja orang-orang. Apalagi mereka sangat takut sama kontrak sama hukum. Gitu. Jadi mereka nggak mau sembarangan masalah waktu. Mereka kalau 12 jam selesai, mereka tinggal. Nggak ada tuh kayak, jadi langsung nggak ada. Dan kayak solidaritas teman, jadi deh nggak apa-apa deh. Ada istilah nggak apa-apa deh itu nggak ada. Nggak tahu bahasa Indonesia gimana nggak apa-apa deh. Jadi nggak ada toleransi. It's okay, friend. Nggak ada tuh ya. It's okay, friend. Lanjut itu nggak ada ya. It's okay, friend. Ya, carry on lah, friend. Nggak ada ya. Nggak ada tuh kayak, kok bantuin lah, gitu nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya tuh dialog ini curhat banget ya. Saking seringnya. Dialog itu curhat banget ini. Aduh, kadang-kadang kita mau pulang, udah 12 jam kerja gitu, bentar lagi deh 1 scene lagi, tunggu, nanggung gitu, iya. Kan 1 scene, Lun, kan jangankan 1 scene, kita 1 shot aja kan pasti buat ngeriset segala macam, ngabisin banyak jam kan. Iya gitu. Aduh, kebayang dong. Aduh. Tapi pengen nanya sama Audi sekarang. Iko udah berkarir di luar segala macam. Pada saat ditinggal gitu, deg-degan nggak sih? Kayak apa? Deg-degan, jantungnya berhenti. Nggak, apa sih yang membuat Audi tuh selalu kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Awal sih waktu pertama-tama abis nikah tuh, kamu langsung kemana waktu itu ya? Dari Star Wars. Nanti kita cerita soal Star Wars. Oh iya. Itu tuh perasaannya pertama campur aduk. Nih gue harus begini ya, gitu. Harus mengalami ini ya, gitu. Masih yang, ini bener nggak sih gue ngalamin ini? Tapi satu sisi ada rasa bangga yang ngebuat itu tuh hilang semua gitu rasanya. Jadi gue harus jadi kekuatan juga nih buat suami gue gitu. Jadi bener-bener yang ayo kita sama-sama deh ngebangun ini semuanya. Jadi juga Iko yang ninggalin aku juga ngerasa safe dia ngeliat bahwa istrinya nggak rewel, nggak gimana gitu, pokoknya selalu kasih support. Iya. Jadi tenang gitu. Pokoknya intinya sampai sekarang pun gitu, kalau misalkan ada ditanya gitu, Di kok lo kuat sih tinggal berbulan-bulan gitu sama Iko, gila gue kalau jadi lo gue nggak bakalan kuat. Apa sih tipsnya gitu, banyak banget yang nanya. Ya. Sebenarnya sih mengerti posisi aja sih sebenarnya, Lun. Jadi, gue mengerti bahwa posisi gue adalah sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri yang melihat bahwa harus menerima bahwa suaminya bekerja dan memang kerjanya jauh, kerjanya lama. Ya. Dan gimana caranya supaya
dia kerjanya bagus, kalau dia kerjanya bagus, lancar, berarti cepat pulang kan? Iya, Gitu. iya, Jadi benar-benar. yang ditanamin adalah bikin dia nyaman gitu. Ninggalin kitanya bikin dia nyaman, bikin dia rileks, nggak ribet, dia jadi kerjanya juga cepet, ya udah cepet pulang. Itu aja sih. Maksudnya sistem kepercayaan aja gitu. Benar-benar. Kok waktu dipanggil syuting Star Wars gimana? Aku nonton loh pas kalian keluar sama Kang Yayan gitu kayak gitu kayak I mean, percaya nggak lu yang nangis gue? Iya deh. Gue tuh ngefans banget sama Star Wars. Lu tahu Star Wars nggak sih kok sebelum lo di Enggak. Dia nggak tahu. Sumpah lo. Makanya yang nangis gue begitu tahu. Jadi dia nggak dapat euforianya, dia nggak dapat. Jadi begitu dia bilang doain aku ya gitu. Mau apa? Mau ada kerjaan apa? Iya. Aku ada kerjaan lagi di Hollywood, katanya. Oh ya, film apa gitu kan? Dipanggil sama J.J. Abrams. Oke, film apa gitu? Film Star Wars dengan tenang ngomong gitu. Gue langsung keluar air mata. Terus bilang, kamu kenapa nangis? Oh my God, kok. It's Star Wars. Karena dia nggak tahu Star Wars dan dia nggak tahu euforianya. Jadi dia biasa-biasa aja jadinya. Gila. Tapi gimana waktu di situ di lokasi gitu? I mean, gue tuh, seru nggak sih atau setnya gitu emang semegah kayak di film atau memang cheating kan kita tahu kadang-kadang kan cheat juga kan bisa pakai CGI atau apa memang syuting Star Wars emang semegah itu nggak sih sebenarnya? Ya semegah itu. Cuman semegah memang waktu itu kan memang iya semegah itu. Waktu itu memang kan sangat konfidensial banget masalah handphone pun dulu kan. Ya. Ini ditutup. Nggak boleh ya. Kameranya di plaster gitu. Di plaster pakai lakban gitu. Bukan namanya barcode. Oh iya? Ada barcode-nya. Jadi pas setiap masuk set itu sebelum syuting ya, kebetulan Astradanya tahu lah, kenal dan bukan karena maksudnya pernah nonton film-film terus gitu film-film kita juga dan diajak, Iko, gue pengen bikin lo sesuatu. Ini salah satu set terbesar kita di film ini. Terus itu lagi ingat banget waktu itu pas lagi semua pemainnya lagi pada kumpul semua di set itu. Setnya kayak di luar gitu emang bangun. Itu semua tuh set, pokoknya bikinan semua. Ada mati bukan yang CGI yang cuman green screen, bukan. Itu semua kebayang nggak sih? Bukan lapang sih, emang dia studio ada backlotnya. Studio gede banget dan ada apa yang tinggi yang monyet. Chewbacca. Oh. Siapa ya. Tapi pemerannya emang tinggi banget kan? Pemerannya 2 meter lebih lah pemeran. Tapi dia ada beberapa banyak stunt kan, nggak cuma satu orang aja. Iya. Chewbacca, terus ada si Harrison Ford, terus ada siapa yang cewek itu 2 sama peran utamanya dari situ lagi. Ya, dia lah pokoknya. Terus yang baru ya. Yang baru ya. Dibilang set kita terbesar. Dan pas diajak lagi, jadi bikinan pesawat, dia yang ngendarin pesawat itu yang cewek tuh, pesawat yang diterbang, itu ternyata dia pakai Pegasus. Pesawat? Iya, pesawat yang terbang. Jadi dia ternyata tuh keren, buatan mereka tuh sangat modal, memang sih. Millennium Falcon gitu dong. Dia yang ngendarin kayak pesawat. Oh, iya. Hidrolik ya? Dia kayak ada... Hidrolik. Dia pakai hidrolik, dan dia pesawatnya bangun sendiri, emang bikin custom gitu. Pas dia ngedarin tuh keren juga, jadi pakai Pegasus gitu, shot long shot, wide shot gitu, terus pakai hidrolik gitu, itu keren banget sih. Dan itu ya memang berbudget sih memang. Terus dan gue nggak kebayang sih. Maksudnya gue aja ya gitu kalau sebagai aktor walaupun cuma dapat 1 scene 2 scene, gue sih udah kayak gitu. Ngerasain di set yang benar-benar megah kayak gitu tuh. Gue nggak tahu sih, gue aja waktu lihat lo ya, gue merinding sih kayak gitu. Gimana lo yang di lokasi ya? Ngeliat Susana ya merinding.
hantu. Terus, merinding gitu itu. Merinding sure gitu. Tapi Audi, ada nggak sih kepikiran kayak pindah aja deh ke sana gitu? Atau buat kalian berdua gitu? Enggak, emang kita tetap sempat pikiran, soalnya memang gini loh, maksudnya apa, pas aku tahu nih industri sana, bukan karena orang Asia, orang Inggris ataupun orang Amerika yang kerja di Hollywood, terus mereka kapan aja bisa dipanggil, enggak. Ternyata memang kalau mereka tuh tinggal di sana itu lebih mudah untuk produksi, gitu aja sih sebenarnya. Mempermudah banget, apalagi untuk meetingan gitu kan. Memang meeting tuh bisa sangat. Jadi walaupun kita udah pernah main pun, itu di sana tuh mungkin itulah yang dibilang beda ya yang di sini gitu ya. Udah kenal, udah gampang tinggal di telepon gitu. Ini enggak. Mereka tuh walaupun udah bisa dibilang pernah main di film ini, itu, dan ataupun berbudget besar ataupun di studio, mereka butuh sutradara tuh kenal face to face sama produser juga gitu. Mereka tuh butuh perkenalan secara langsung. Jangankan kayak orang Asia ataupun orang-orang luar Amerika. Orang Amerika pun, orang situ pun butuh, bukannya casting bukan, tapi dalam arti itu mereka tuh harus ketemu. Gitu. Harus audiens dulu lah, datang dulu, ngobrol dulu apa segala macam. Pasti perkenalan gitu. Jadi ada casting pun juga ada. Iya. Terus ada audisi juga. Jadi untuk sementara udah Jakarta aja dulu gitu. Next. Bukan sementara sih, kayaknya emang enakan di Jakarta sih tinggal sih. Kalau tinggal ya. Iya betulan. Terus mahal, iya di luar mahal, nggak ada mbak. Pajaknya juga. Pajaknya. Don't talk about the pajak, but about the tax. Ada pajak udah. Tapi apa sih pengalaman yang bisa di-sharing sama Iko? Let's say hal yang paling Iko nggak lupain gitu selama kerja di sana gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak dianggap you're from Asia, rasis gitu masih ada nggak sih? Atau mereka udah completely kalau di dunia film di sana they're open with everyone gitu, nggak ada hal-hal kayak gitu. Oke, ya. Ini pertama ya, sebelum Maltun itu kan pernah main di Beyond Skyline, itu film luar pertama kali ya, tapi kan syutingnya kan di Batam sama Jogja kan, tapi mau produksi Hollywood. Terus ada judulnya Triple Threat, baru Star Wars. Star Wars dulu baru Triple Threat. Dan mereka memang sebelum Maltun itu. Pas Maltun itu mereka ternyata memang di semua produksi ada namanya persatuan stunt di dunia itu terbesar, namanya SM11 yang bikin John Wick. Iya. Itu timnya mereka itu SM11. Itu memang pas kita produksi, pas kita lagi pre-pro sama pas lagi syuting, itu jadi bahan perbincangan semua tim stunt di Hollywood ternyata. Pas kita syuting di sana. Kenapa? Itu berdua sama Rama. Karena alhamdulillah memang ada beberapa film kita dari 1, dari 2 itu jadi sekolahnya mereka. Jadi dari semua stunt. Ada yang nunjukin dia orang Prancis, 2 orang. Dia mau lulus untuk sekolah stunt untuk bisa dibilang dapat sertifikat stunt. Dia harus bisa copy paste. Ada scene di mana itu sama Kang Cecep, kitchen fight. Oh iya, ingat. Ya. Nah itu di situ itu scene terakhir tuh yang fightingnya. Nah dia harus bikin scene itu harus sesuai, koreonya sama shotnya sama. Gila. Ya. Jadi itu salah satu ujiannya mereka, bisa bilang udah sarjana jadi stunt, dia harus bisa ikutin itu semua, dari presisi shotnya, koreonya, dan segala gestur, bukannya cuma hanya menghafal, tapi dia bisa ngelakuin dengan keadaan sesungguhnya di film itu gitu. So, itu yang dibilang sama si Stan. Jadi they really look up to you sih sebenarnya ya, maksudnya. Iya, dia benar-benar ini sih akhirnya appreciate banget sih apa yang kita kerjain sih. Iya.
Terus ditambah lagi gara-gara Iko juga sama Kang Yayan segala macem, gara-gara misalkan Gareth membawa pencaksilat ke dunia internasional sebenarnya. So, it's a good thing sih. Kalau Audi gimana? Tapi Lun, sorry, sorry. apa ya, sedikit, bukannya tragis ya, bukannya dilema gimana ya, yang ngebawa tradisi kita malah orang bule loh. Iya. Ya kan? Maksudnya oke lah, Gareth punya istri orang Indonesia, cuman dia karena ketertarikannya dia ngelihat budayanya Indonesia, pencaksilat, terus akhirnya dia mau ngangkat. Pertama filmnya kan Merantau kan, itu sangat-sangat orang jarang banget orang yang tahu tentang merantau gitu. Dari pindah dari kota asal ke kota besar dengan dia benar-benar dia hijrah untuk fight dengan seorang diri, belum tentu dia bisa survive, cari makan aja susah gitu. Itu ya tapi sampai sekarang pun Gareth sih kalau aku bilang sih dia lumayan berjasa untuk mengangkat budaya Indonesia silat. Amin. Mudah-mudahan legacy yang sekarang ini Iko bisa dibilang mungkin Gareth bisa membuka pintu, tapi Iko yang akan nanti ngelanjutin supaya legacy kebanggaan Indonesia ini jangan pernah mati lah. Maksudnya terus ada, dan bahkan anak-anak muda yang mungkin kepikiran pengen kayak Iko, berawal dari pencaksilat lah, mau semua nggak ada yang nggak mungkin. Semua nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Tapi untuk Audi sendiri gimana? Akan terus support suaminya pergi-pergi terus, atau enggak, udah mulai tahun depan 2 tahun lagi udah selesai di sini aja, atau gimana? Pasti support lah, pasti support. Ya namanya rezeki kita nggak boleh nolak ya. Ya benar. Jadi kalau misalkan memang rezekinya Iko banyak di sana, ya alhamdulillah kita terima aja sesuai dengan resikonya. Kita ambil resikonya, ya memang harus seperti ini yang dijalanin, ya kita fight bareng-bareng gitu aja. Ya tapi, kan buat bayar listrik, Bun. Ya bener nih. Semua kita kerjain lah sekarang inilah. Terus iya bener. Tapi kalau misalkan dia kan mau minta anak lagi. Dia mau minta anak cowok. Dia ketawa. Dia minta anak cowok. Bilang oke, boleh. Tapi jangan pas saat lagi syuting di luar. Karena 2 anak itu dua-duanya ditinggalin. Jadi ke rumah sakit sendiri. Jadi dia pulang cuma nemenin brojol aja gitu. Cuma nemenin brojol, bisa diperangkat lagi gitu. Nah, ntar kalau misalnya mau punya anak lagi, oke, fine, boleh. Boleh, tapi di sini ya gitu. Temenin ya gitu. Dasar banget. Biasa aja dong. Ajak kok. Tanggung jawab. Jangan main langsung pergi aja. Iko, what's next? Apa abis ini selesai semuanya? Apa project Indonesia atau luar? Dua-duanya ada. Kan kebetulan ada. Kayaknya Indonesia aku tahu deh. Apa? Kayaknya yang Indonesia aku tahu deh. Jadi yang itu. Kenapa itu? Siapa tahu lu udah main juga. Bilangin dong. Siapa sih? Timo ya? Timo. Uje. Jadi ini aja. Jadi Marni ya, tapi ada fighting. Mau. Kok jadi langsung mention sih namanya? Guys, thank you so much loh. Ngobrol-ngobrol serunya, thank you. Ini kayaknya spesifik ya, spesial ya kalau diundang sama Luna ya? Oh iya, jarang-jarang. Ini aku juga baru semingguan ini loh bikin acara gini loh. Ini juga karena puter otak aja, udahlah biar ada kegiatan. Dapat duit juga enggak. Seru-seruan aja. Iya, kita udah gabut berat ini. Tapi ini kesibukan yang gini yang ya positif banget loh. Maksudnya orang kan kalau misalkan nggak punya akal, ya di rumah ngapain? Diem aja udah. Makan. Nggak bisa. Jadi ya udahlah. Kan ya seru lah kan kita ngobrol, silaturahmi. Udah gitu kan
di saat kayak gini kan kita nggak bisa ketemunya paling di tempat gym. Halo, angkat-angkat. Ya udah. Ya udahlah, sekarang kan kita ngobrol sama yang di jauh, yang kita mungkin berpikir kayak, oh mungkin kalau kita ngobrol, kita share ke banyak orang sambil bingung ngapain di rumah, dengar ceritanya Iko, dengar ceritanya Audi kan bisa terinspirasi, tetap semangat gitu. Apalagi yang muda-muda nih. Makin nambah. Iya gitu, jadi aku pikir udahlah jalanin aja deh, masalah rezeki kan nanti ada yang ngatur kalau kita usaha, kalau enggak juga tayangannya bermanfaat kan berkah juga buat kita, ya nggak sih? Iya, amin. Tapi keren juga ya, maksudnya ini lumayan host termahal sih, jadi agak gila ya. Tapi ini dong, Audi, boleh nggak aku request? Apa? Nyanyi dikit dong. Lagu apa? Gambus. Apa aja. Iko suruh nyanyi lagu Gambus. Lagu apa? Lagu kecap. Lagu kecap. Nggak, pasti kan udah banyak banget yang kangen sama suaranya Audi. Emang kapan lagi mau nyanyi lagi? Album gitu? Rencananya sih pengen ada single atau mini album sih. Nah, karena aku yang kecil. Aduh, adiknya kasian. Aduh, kasian. Diapain? Aduh, tayang. Aduh. Ini anak bapaknya banget ya, dua-duanya ya. Dua-duanya. Coba, ibunya kita mana? pengen dengar sedikit deh. Refnya aja lah, lagu Audi yang apa terserah. Oh, mungkin ini kali ya, apa? Apa deh, terserah Audi deh. Apa? 1 jam saja, atau yang sama Glenn deh. Itu kan almarhum. Itu lagunya beda. Tahu nggak sih? Iko tuh nggak tahu lagu-lagu gue loh. Kok gimana sih? Dia taunya lagu-lagu Gambus soalnya. Oke. Terpesona ya? Ya. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku, senyumanmu selalu menghiasi mimpiku, ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh, indahnya, Sawer. Audi, Iko, thank you. Terima kasih, Tante Lun. Sehat-sehat ya, pokoknya. Iya dong, sehat-sehat. Pokoknya stay healthy, stay happy. Semoga semoga jadi anak laki dengan karantina ini. Amin. Karena kebanyakan di rumah. Produksinya beda, udah bukan album sama film lagi. Gak apa-apa. Halo, cantik. Ini yang mau jadi kayak papahnya ya? Yang mau itu ya, silat ya? Ya Oma bilang. Thank you so much. Good night, guys. Selamat istirahat ya. Thank you. Thank you for sharing. Dah.